Gary V, kalau lu konten kreator mulai aja dari podcast. Alasannya apa ya? Jadi penasaran. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Di channel akan membahas berbagai hal dan aktivitas yang akan dilakukan di rumah dan juga tips and trick untuk membuat konten atau proses produksi konten. Dan untuk video kali ini seperti video yang kemarin gua akan upload juga di podcast, jadi bakalan gua convert nantinya buat teman-teman pendengar podcast. Jadi topik kali ini adalah podcast itu cocok untuk konten kreator pemula. Alasannya apa? Oke, sebelum gue menjelaskan alasannya, gue bakal cerita sedikit tentang pengalaman gue menjadi podcaster selama 4 tahun ke belakang. So, sedikit cerita aja bahwa gue itu memulai podcast itu di tahun 2018, di mana itu adalah awal perkembangan juga dari podcast booming di Indonesia sampai saat ini ya. Dan alasan gua ke membuat podcast itu adalah pertama itu mudah, lalu yang kedua gua mendapatkan insight dari Gary V. Jadi mungkin buat temen-temen ya yang belum tahu Gary V itu adalah seorang entrepreneur, dia juga adalah seorang content creator yang bisa dibilang cukup ulung, di mana dia membahas tentang bisnis-bisnis juga. Dan sampai saat ini ya, kalau kalian mau cek kontennya itu bisa di YouTube juga ada Gary V, dia juga ada bikin podcast. Nah, dia selalu bilang bahwa kalau bikin konten itu salah satu rekomendasi dia adalah podcast. Sampai saat ini dia masih merekomendasikan hal tersebut. Bikin podcast, bikin YouTube, bikin TikTok. Nah, TikTok ini juga baru-baru ini dia bahas. Lalu alasannya kenapa harus podcast untuk konten kreator pemula? Kita telah juga ya tentang podcast itu sebenarnya apa. Jadi kan podcast itu adalah sebuah rekaman audio yang membahas suatu topik tertentu di mana siaran audionya itu kemudian diupload di internet sehingga bisa didengarkan oleh khalayak umum. Nah, mungkin di Indonesia itu yang teman-teman baru tahu itu kan di 2018 ke atas ya. Sebenarnya podcast itu juga udah ada di Indonesia udah dari tahun berapa gue juga kurang tahu, tapi gue pernah nemu satu konten punya podcaster gitu di Indonesia, dia itu udah tahun 2001 men, bayangin 2001 udah ngupload podcast. Gue juga kaget loh, ada juga loh yang ngupload podcast di tahun 2001, berarti udah lama masuk di Indonesia, tapi kenapa baru booming sekarang? Alasan kenapa podcast itu bisa booming di Indonesia adalah pertama karena podcast itu dia benar-benar deep untuk para pendengar atau audiensnya. Tapi perlu gua ini dulu ya, tegaskan bahwa podcast yang gue bahas di sini adalah podcast yang pure audio. Benar-benar cuma audio, nggak ada videonya. Dia itu bisa bersifat deep atau dalam dan mengena kepada para pendengarnya karena dia itu cuma menggunakan satu media yaitu suara atau audio. Sedangkan kalau misalnya kalian nonton podcast yang ada di YouTube itu kan ada gambarnya, ada audionya sehingga kalian itu secara indera terpecah menjadi dua. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian itu nonton YouTube, kalian juga di tab selanjutnya buka lagu juga. Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi ketika kita dengerin podcast, biasanya kita cuma mendengarkan apa yang diomongkan oleh si pembawa atau host dari podcast tersebut. Karena podcast itu kan bisa dibilang nggak jauh berbeda dengan radio, cuma bedanya kalau radio itu live, kalau seandainya podcast itu ya direkam kemudian diupload. Alasan kedua adalah karena podcast itu punya karakteristik yang unik dan juga menarik untuk setiap podcastnya. Jadi dari tahun 2018 itu dari podcasternya cuma 5 sampai sekarang di mana podcaster itu udah bisa dibilang udah ratusan lah. Gua ngelihat dan juga mendengar podcast mereka itu, gue merasa bahwa setiap podcast itu punya karakteristik yang unik dan punya charm mereka masing-masing lah. Entah dari sisi hostnya yang punya karakteristik atau pembawaan yang unik, entah dari topik yang dia bawakan, bahkan ya banyak juga kategori-kategori yang bisa dibilang cukup jarang untuk ditemukan di platform lain. Tapi kalian bisa temukan banyak di podcast kayak cerita, kayak puisi. Kan itu bisa dibilang jarang ya ditemukan di YouTube. Tapi ada
Sedangkan di podcast itu banyak podcast yang membahas tentang puisi dan juga cerita, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada alasan kenapa podcast itu cocok banget untuk konten kreator pemula. Jadi gue udah ngerangkum beberapa alasan di sini. Yang pertama, bahwa podcast itu bisa membantu kalian untuk mengembangkan kemampuan speaking kalian, public speaking, dan juga storytelling kalian. Karena itu kan benar-benar fokusnya kepada audio, di mana kalian itu cuma berfokus dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, di sini kalian bisa belajar tuh, gimana kalian memulai membahas sebuah topik, entah kalian mulainya dari membuat skrip dulu, lalu kemudian kalian bacakan, karena gue pernah melakukannya juga, gue baca skrip, gue bikin skrip, gue baca, benar-benar baca, kemudian mulai berkurang menjadi poin-poin, kalian mulai improvisasi. Atau mungkin kalian ingin bercerita tentang pengalaman kalian, nah disitulah kalian belajar mengembangkan kemampuan storytelling kalian, sehingga kalian bisa membangun sebuah cerita yang menarik untuk para audiens kalian. Alasan kedua, podcast itu bisa dibilang cukup bersahabat untuk para podcaster yang mengalami kesulitan dengan teknologi, yaitu semacam device-nya lah. Karena pada dasarnya ini kan cuma rekaman audio ya. Rekaman audio itu paling banter kalau misalnya kalian ngeluarin duit itu ya buat beli semacam audio recorder lah, perekam suara. Atau enggak yang paling simpel aja deh, kalian pakai handphone. Kan handphone itu bisa dibilang bisa digunakan untuk bikin konten. Jangankan audio, bikin video aja sekarang udah bisa kan. Bahkan ya audio dari handphone itu sekarang banyak banget yang clean. Jadi kadang-kadang gue mikir, yalah, gue ngerekam udah beli mic mahal-mahal, tapi pakai HP aja nggak pakai mic bisa clean gitu. Jadi kayak sia-sia sih. Tapi balik lagi ya kepada kalian ya. Selain dari segi device-nya ya, dari segi proses pembuatan kontennya itu, dari merekam dan mengeditnya itu bisa dibilang tergolong ringan juga. Karena kalau kita bikin video itu kan aplikasi untuk ngeditnya itu berat banget. Sedangkan untuk audio, itu kalian bisa menggunakan aplikasi editing audio yang bisa dibilang gratisan, udah gratis, ringan pula. Salah satunya itu kayak Audacity, dan itu masih gue pakai sampai sekarang. Selain di komputer, ternyata juga ada aplikasi untuk edit audionya itu yang ada di handphone atau di Android atau di iPhone. Ya, masing-masing device ada lah ya. Dimana bisa dibilang ini menjadi jalan yang mudah untuk para konten kreator. Jadi kalian udah rekam, langsung edit aja. Bahkan sekarang ada aplikasi di mana kalian bisa rekam, edit, bahkan upload. Nah, ini udah satu aplikasi tuh, namanya Anchor. Nah, itu gue pakai dari tahun 2018 juga. Dan bisa dibilang sampai sekarang banyak podcaster yang pakai itu. Jadi menurut gue sangat membantu. Alasan keempatnya adalah distribusi konten yang bisa dibilang mudah dan juga bisa ke banyak tempat dalam suatu waktu tertentu. Nah, distribusi konten podcast itu memang berbeda dibandingkan dengan YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Bedanya di mana? Kalau misalnya di platform yang udah gue sebutin tadi, yaitu YouTube, Instagram, TikTok, ketika kalian bikin satu konten, kalian upload, ya udah, kontennya itu cuma bakal stay di platform tersebut, cuma muter-muter aja di situ. Sedangkan untuk podcast ya, ketika kalian udah bikin konten, lalu kalian upload, kalian itu bisa menyebarkan langsung ke beberapa platform tertentu. Jadi podcast itu kan bentuknya konten. Nah, dia punya platform-platform tersendiri yang ketika kalian upload dia bakal tersebar ke semuanya. Dan itu udah disupport oleh Anchor. Jadi kalau kalian udah upload di Anchor, nanti kalian itu bakal bisa didengarin podcastnya di Spotify, kemudian di Apple Podcast, di Anchor sendiri, kemudian ada juga Chartable, ada juga Player FM, pokoknya banyak deh. Dan setiap platform tersebut juga punya pendengar yang unik masing-masing, sehingga kalian nggak perlu takut nggak ada yang dengerin podcast kalian. Tapi balik lagi, untuk promosi konten, kalian harus tetap usaha sendiri ya. Lalu alasan terakhir kenapa konten kreator itu cocok bikin podcast, karena peluangnya masih sangat besar. Kok masih bisa sangat besar, Win? Jadi mungkin kalau seandainya kalian mengenal podcast itu dari YouTube, kalian melihat bahwa oh bikin podcast itu ya ngobrol sama orang. Padahal ya, kalau seandainya kalian bikin podcast yang bentuknya audio itu, kalian lihat, bisa dibilang masih sangat sedikit yang membuat. Paling cuma ratusan, dan ratusan di Indonesia itu bisa dibilang persentasenya sangat kecil. Jadi menurut gue peluangnya masih sangat besar untuk
kalian menjadi seorang podcaster atau content creator yang bikin podcast. Kemudian ini cocok juga untuk kalian yang ingin membangun fanbase terlebih dahulu, karena balik lagi podcast itu kan sangat deep atau sangat mengena ya untuk para pendengarnya atau audiensnya. Sehingga ketika kalian udah menemukan audiens yang cocok untuk diri kalian, bisa dibilang para pendengarnya itu loyal sih. Karena udah cocok aja gitu dari suaranya. Wah, suaranya, pembawanya udah cocok gitu. Sehingga cocok buat kalian ketika kalian ingin membangun fanbase sebagai content creator. Teman-teman, jadi itulah pembahasan untuk alasan kenapa podcast itu cocok untuk para content creator pemula. Semoga apa yang gue sampaikan ini cukup bermanfaat buat teman-teman sehingga bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman ketika kalian membuat konten. Sebenarnya untuk membuat konten itu nggak harus dari podcast sih, tapi gue cuma menyarankan bahwa podcast itu cocok untuk pemula. Tapi ketika kalian ingin buat konten di platform lain, silakan saja karena banyak juga platform yang menyediakan semacam privilege kepada para konten kreator pemula seperti TikTok. Seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan. Ditunggu untuk konten selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada channel gua, sehingga gue bisa menghasilkan lebih banyak video yang lebih kreatif, lebih lucu, dan juga lebih banyak sharingnya tentunya. Oke, terima kasih buat teman-teman. See you next time di video selanjutnya. Bye.